Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi spesial bulan Ramadan kali ini, kita akan membahas lebih dekat mengenai puasa dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, saya Zafira. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai berapa banyak sih air yang perlu diminum ketika sedang melakukan sahur. Nah, selain sahur, ada satu hal lagi nih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa, yaitu berbuka. Mungkin di antara teman sehat, dan mungkin termasuk saya sendiri, ada beberapa yang masih sembarangan ketika sedang memilih menu untuk berbuka. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara berbuka yang sehat. Tapi sebelumnya saya nggak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan juga ketua umum dari Pergizi Pangan Indonesia. Mari kita sambut Prof. Hardinsyah. Selamat datang Prof. Hardin. Bagaimana kabar Kak? Ya, terima kasih. Kabar baik. Gimana Zafira? Alhamdulillah baik juga Prof. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbuka nih Prof. Ya. Nah, saya agak penasaran. Biasanya berbuka itu kan disebut dalam bahasa Inggris sebagai break to fast. Nah, sedangkan sarapan biasanya disebut breakfast. Nah, itu kan memiliki makna yang hampir sama ya, Prof. Nah, selain dari penyebutan yang hampir sama itu, apakah ada kesamaan lainnya di antara sarapan dan juga berbuka? Ya. Ya, kalau istilah sih bisa sama, breakfast ya. Artinya ketika kita sarapan di hari-hari di luar Ramadan, itu kan memang setelah makan malam sampai paginya kita tidak makan minum, jadi dianggap fasting, puasa, sehingga paginya to break the fast, jadi breakfast. Nah, ketika kita puasa seperti di bulan Ramadan ini, kita puasa mulai dari imsak sampai berbuka. Nah, itu juga suasananya kita menahan diri makan minum, jadi to break the fast juga, berbuka juga. Tapi tentunya berbeda ya, dari sisi waktu pasti berbeda. Dari sisi jumlah makanan sebaiknya juga berbeda gitu ya. Jenis makanan bisa jadi berbeda, bisa jadi enggak. Kenapa jumlah makanan berbeda? Karena kalau breakfastnya sebelum puasa, tidak puasa, itu adalah bagian dari meal time. Meal itu berarti makanan besar. Jadi kalau teorinya makan di barat kan itu ada 3 meal, pagi, siang, sore atau malam. Kemudian ada snack. Nah, sebenarnya berbuka puasa ini sebenarnya kategorinya adalah snack yang disertai dengan minuman. Karena nanti ada lagi dinner, ada makan malam lagi ketika kita berpuasa. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita berbuka itu menunya sebaiknya lebih sedikit ya Prof dari menu sarapan. Iya, kalau jenis bisa saja sama, tapi jumlahnya tidak sebagai meal gitu, jadi lebih sedikit ya. Bahkan hanya sekedar buah saja dan minum sudah cukup misalnya. Oh begitu Prof. Ya. Saat berbuka kita cukup mengonsumsi buah dan air juga sebenarnya cukup ya Prof. Ya, tapi tradisi di Indonesia dan berbagai negara kan ada banyak ya yang dikembangkan ya. Itu cendol, kolak, apalagi es buah, otak-otak, pisang hijau, macam-macam deh. Kemudian nih Prof, biasanya nih setelah azan, nah kan kita langsung menyantap menu takjil ya Prof sebagai menu berbuka. Nah ada juga beberapa orang yang setelah makan menu berbuka itu, mereka langsung mengonsumsi makanan berat seperti misalnya nasi atau nasi dan lauk-lauk lainnya Prof. Menurut Prof Hardin, apakah seperti itu bisa dibenarkan Prof atau bagaimana? Ya baiknya berbuka dipisah dengan makan malam ya. Kalau kita sudah tadi ada nasi, ada lauk pauk berbuka, ini kayaknya sudah cenderung makan malam. Kecuali barangkali ada kondisi tertentu ya, entah itu dalam perjalanan, dalam misalnya ada perjalanan darat ya, rombongan nyetir, kayaknya ini nggak keburu lagi nih kalau nggak digabung gitu ya. Jadi ya apa boleh, tapi itu emergency ya. Tapi kalau sebaiknya, kalau ditanya sebaiknya ya dipisah. Mari kita berbuka dulu. Paling berapa sih? 5 menit juga sudah cukup ya. Makan satu potong buah, disunahkan misalnya kurma basah. Kalau enggak adanya air putih ya air putih. Ya, sukanya dengan teh
yang dikasih gula nggak ada lagi yang lain ya nggak masalah dalam arti secara gizinya gitu ya. Artinya dahaga kita mulai pulih, organ pencernaan kita mulai dirangsang untuk bekerja lagi pelan. Kemudian kita sholat maghrib kan, masa ditinggalkan sholat maghribnya. Jadi berwudu, sholat, berdoa sedikit, apalagi pakai sholat rawatib sunnah yang menyertai setelah maghrib. Ya mungkin habis 30 menit pas lah. Kita beri jarak 30 menit, kemudian kembali ke meja makan. Baru makan malam gitu. Atau mau makan malamnya juga nanti mau ditunda setelah Isya atau Tarawih ya, monggo, nggak masalah. Jadi sebaiknya ada jeda dulu ya Prof untuk memproses menu berbuka tadi. Betul. Nah, terus juga ngomong-ngomong menu berbuka nih Prof, di Indonesia kan tadi juga sudah disebutkan ya Prof bahwa ada banyak sekali makanan khas untuk berbuka di Indonesia. Yeah. Nah, menurut Prof Hardy nih, baiknya itu ketika kita mulai berbuka, apakah diawali dengan minum atau dengan makan terlebih dahulu Prof? Iya, jadi memang jenis berbuka tadi kan ada makan, ada minum, ya. Jadi pertama tentunya kalau kita ingin mengikuti sunnah, tentunya buah dulu, kemudian minum. Tapi buahnya buah yang lembut, yang segar gitu ya. Nah, kalau ada kurma lembut, kurma basah akan lebih baik, disarankan ya. Disarankan makan kurma. Tapi kalau nggak ada, silakan buah pengganti ya. Kalau di Indonesia nih buah yang paling populer itu ya pepaya, ya itu tidak mengenal musim, dia selalu ada. Jadi bisa aja pepaya dipotong-potong, itu kan lembut berair ya. Kemudian bisa saja barangkali buah yang juga populer di kita itu ada pisang, ya, tidak mengenal musim. Ada juga jeruk, ya, tentunya jeruk yang manis bukan jeruk yang asam gitu ya. Kemudian bisa berbagai jenis buah-buahan yang lagi musim, barangkali pas lagi musim mangga, ada mangga yang manis bukan yang asam. Jadi atau barangkali snack-snack lokal yang selama ini memang tumbuh dari budaya Indonesia, ya. Ada tadi kolak, ada bubur kacang hijau, ada otak-otak, ada cendol, ada es campur, ada macam-macam jenis-jenis es campur juga kan banyak sekali jenisnya di Indonesia ya. Iya Prof, banyak sekali. Dan juga di es campur juga ada buahnya kan. Iya, lengkap es campur. Bisa juga air kelapa dan kelapa muda gitu, kelapa jeruk. Bisa. Nah, tadi kan udah ngebahas nih mengenai takjil-takjil ya, menu-menu berbuka. Nah, Prof Adin sendiri punya nggak sih tips sehat yang perlu kita siapkan atau perlu kita lakukan ketika ingin menyiapkan menu untuk berbuka, Prof? Ya, kalau Bapak kembangkan ya dari teori gizi, dari pengalaman, kemudian nilai spiritual tadi, nilai keislaman dikombinasikan, dan juga anjuran Kementerian Kesehatan. Ada 8 ya tips untuk kita. Untuk saya sarankan bagaimana cara berbuka yang baik atau yang sehat. Pertama tentunya soal timing waktu ya. Berbukalah pada waktunya, jangan sebelum waktu berbuka. Jadi nggak sah nanti puasanya kan ya. Dan sesegera mungkin karena memang pada saat kita menjelang berbuka memang kondisi peak di mana kita merasa dahaga dan perut memang membutuhkan sejumlah zat gizi. Jadi pertama waktunya. Yang kedua tentunya kita perlu mengkombinasikan makanan dan minuman ya. Jangan hanya sekedar air putih saja. Tapi kalau itu yang ada, nggak ada lagi yang lain ya apa boleh buat. Tapi kalau ada tadi buah, ada makanan, unsur makanan salah satunya buah, itu tentunya akan lebih baik. Apalagi kalau buahnya tadi adalah kurma, karena itu bagian dari yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW buat yang beragama Islam kan ya. Jadi dan kurmanya juga sebenarnya kurma yang lembut, yang basah, bukan yang kering. Kalau kering ya direndam dululah sejenak ya dengan air yang aman tentunya. Kemudian statusnya tadi jadi snack ya, bukan statusnya makan malam. Kemudian yang ketiga pilihlah tadi yang lembut dan segar dan ada rasa manisnya, itu akan lebih memudahkan kita mencirikan bahwa ada sejumlah energi yang masuk. Kalau air putih aja kan nggak ada energi yang masuk, ya. Kurang berasa. Ya, kemudian yang keempat, pilihlah yang aman.
aman, baik itu dalam arti jenis-jenisnya. Kalau makan buah juga kita khawatir bagaimana supaya jangan sampai di kulitnya ada residu pestisida, berarti harus dicuci dulu ya. Kalau buah yang akan dimakan dengan kulitnya. Kalau kurma tentunya karena dia memang dari pohon yang tinggi ya, dan dalam budidayanya barangkali juga tidak menggunakan penyemprotan sampai ke buahnya. Menurut saya memang tidak ada informasi selama ini tidak aman ya, kecuali dalam perjalanan dalam pengemasannya. Tapi relatif selama ini nggak ada isu tentang ketidakamanan kurma tadi. Nah, kalau aman dalam arti pengolahan ya, kalau pas kebetulan ada yang digoreng gitu ya. Kadang-kadang kan ada camilan gorengan juga jadi menggugah selera berbuka. Nah, itu juga supaya tidak menggunakan minyak jelantah ya, yang telah banyak minyak tidak sehatnya, minyak transnya. Nah, di samping itu yang kelima ya perlu kita atur supaya ketika kita mengkonsumsi ini suhunya tidak terlalu panas. Kalau misalnya tadi harus pakai sambal tidak terlalu pedas. Kalau dia juga tadi didinginkan pakai es tidak terlalu dingin ya. Kemudian juga kalau tadi pakai jeruk lemon tidak terlalu asam ya. Jadi kalau misalnya pakai garam tidak terlalu asin. Jadi hindari yang serba ter. Kemudian cara mengkonsumsinya jangan tergesa-gesa, perlu pelan-pelan mengkonsumsinya. Karena apa? Ya karena tadi organ pencernaan kita kan lagi minimal bekerja menjelang sore hari tadi. Jadi jangan dipaksa, jangan diberikan makanan secepatnya masuk atau juga makanan yang kasar. Tapi kan tadi harus yang lembut. Ya ketujuh, alangkah baiknya juga supaya ada rasa gembira dan ceria, berbuka tadi bersama anggota keluarga, bahkan diajak orang lain atau mengundang orang lain supaya kebahagiaan juga bertambah. Karena mengundang orang lain, mengajak orang lain makan bersama, di samping secara spiritual ada manfaat pahalanya, tapi juga tentunya ada hikmah keceriaan bersama, ada social bonding, silaturahmi, menyebabkan hubungan-hubungan sosial di masyarakat tadi akan semakin membaik. Yang terakhir, yang ke-8, ya baik ini dari sisi nilai spiritual, juga anjuran dari Kementerian Kesehatan, syukuri. Ya, artinya apa mensyukuri tadi? Diawali berbuka dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Jadi itulah kira-kira tips sehat cara berbuka. Luar biasa sekali ya teman sehat, tips dari Prof Fardin ini. Iya, terima kasih. 8 tips ini wajib banget nih untuk diterapkan ketika kalian akan berbuka nanti. Nah, terima kasih banyak Prof Fardin atas waktunya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan dengan teman sehat semua. Terima kasih kepada teman sehat yang sudah menemani kita dari awal episode hingga akhir. Dan jangan lupa untuk nantikan episode berikutnya melalui YouTube channel Ini Sehat, dan juga kalian bisa mendengarkannya melalui Spotify. Tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di episode berikutnya mengenai plus minus minum es saat berbuka. Sampai jumpa.